Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Melenia Rahayu, NPM 1006060219003 dari kelas Matematika A. Saya Isyari Putri Fatima, NPM 10060219014. Saya Indesya Rusanti, NPM 1006002190023. Kelompok kami akan membahas mengenai ijaroh yang berjudul Ijaroh dalam Sistem Perbankan Syariah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ijaroh. Apa itu ijaroh? Menurut pengertian Said Sahik dalam Fiqih Sunnah, al-ijaroh berasal dari kata al-ajru atau upah yang berarti al-iwad, ganti atau kompensasi. Menurut pengertian syara, ijaroh berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik. Secara lebih sederhana, ijaroh adalah imbalan jasa atas manfaat yang diberikan seseorang atau benda. Ijaroh terdapat pada rumah, tanah, gedung, dan sebagainya, alat transportasi, alat-alat rumah tangga, dan tenaga manusia. Ijaroh ini sama seperti leasing di bank konvensional, namun ijaroh pastinya berkonsep syariah. Landasan syariah yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma. Rukun dan syarat ijaroh. Yang pertama, pelaku yang terdiri atas mu'jir dan mustajir. Syaratnya harus berakal sehat dan mu'ayyiz, balik, dan transaksi dilakukan atas keriduan dari kedua pihak. Yang kedua, objek akad ijaroh. Syaratnya barang tidak cacat dan barang yang bermanfaat. Yang ketiga, ijab qabul. Yang keempat, ujroh atau upah. Diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Transaksi ijaroh yang pertama ditandai dengan adanya pemindahan manfaat. Pada dasarnya, prinsip ijaroh sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaan terletak pada objek transaksinya, yaitu barang. Pada ijaroh, objek transaksinya yaitu jasa. 2. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Oleh karena itu dikenal dengan al-ijaroh muntahiyah bitamlik, sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan. Yang ketiga yaitu harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah. Setelah transaksi ijaroh, ada prinsip-prinsip pokok transaksi al-ijaroh. Yang pertama, jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal. Yang kedua, memenuhi syarat sahnya transaksi al-ijaroh. Yang ketiga, transaksi ijaroh haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara dua belah pihak yang bertransaksi. Macam-macam al-ijaroh. Yang pertama, al-ijaroh yang bersifat manfaat seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Yang kedua, al-ijaroh yang bersifat pekerjaan, yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Contohnya seperti jasa borongan penjahitan. Model pembayaran ijaroh atau kontingen. Yang pertama, kontingen performance, yaitu pembayaran tergantung pada kinerja objek sewa. Contoh, Andi mengatakan akan memberikan uang sebesar 500 bagi orang yang dapat menemukan KTP milik Andi yang hilang di rental komputer Aida. Yang kedua, kontingen to performance, yaitu pembayaran tidak tergantung pada kinerja objek sewa. Contoh, sewa safe deposit box selama 2 bulan, tarif 100.000 per bulan. Setelah akad, bila mana nasabah hanya mempergunakan sampai dengan 1,5 bulan, maka nasabah tetap bayar untuk sewa 2 bulan, yaitu sebesar 200.000. Setelah kita mengetahui model pembayaran ijaroh, dan sekarang kita akan membahas berakhirnya akad ijaroh.
Yang pertama, objeknya hilang atau musnah. Yang kedua, tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Yang ketiga, menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad al-ijarah menurut mereka tidak boleh diwariskan. Yang terakhir yaitu apabila ada uzur pada salah satu pihak. Pengertian ijarah dan boleh tidaknya dalam Islam. Dalam konteks perbankan Islam, ijarah adalah suatu transaksi sewa-menyewa di mana bank atau lembaga keuangan bertindak sebagai penyewa yang menyewakan peralatan, bangunan, rumah, mesin-mesin, dan barang-barang lain kepada nasabah berdasarkan beban biaya yang ditentukan secara pasti di awal akad. Dipandang dari hukum Islam, pembayaran sewa tidaklah bertentangan dengan etika ekonomi Islam karena adanya perbedaan besar antara sewa dan bunga. Setelah itu kita akan membahas akad ijarah pada lembaga keuangan syariah. Pelaksanaan akad ijarah pada lembaga keuangan syariah yaitu nasabah memesan objek sewa kepada lembaga keuangan syariah, lalu LKS menghubungi produsen untuk membeli atau menyewa objek sewa. Setelah objek sewa tersedia, barulah bank menyewakan kembali kepada nasabah, atau bisa juga diakhiri dengan sewa beli di mana objek sewa tidak dikembalikan kepada bank melainkan menjadi milik nasabah. Jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah lebih beragam daripada jasa-jasa kredit yang dapat diberikan oleh bank konvensional. Sebagai contoh, bank syariah dan unit usaha syariah dapat menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau barang tidak bergerak berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik. Kegiatan usaha seperti itu tidak dapat dilakukan oleh bank konvensional. Hukum Islam terhadap akad ijarah dalam pembiayaan multijasa di lembaga keuangan syariah, sebagaimana telah dinyatakan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 44/DSN MUI /7 Romawi /2004 pada ketentuan umum pembiayaan multijasa yang menyatakan bahwa yang pertama, pembiayaan multijasa hukumnya boleh atau jaiz dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Yang kedua, dalam hal lembaga keuangan syariah menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan dalam fatwa ijarah. Yang ketiga, dalam hal lembaga keuangan syariah menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan dalam fatwa kafalah. Yang keempat, dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan jasa atau ujroh. Yang kelima, besar ujroh harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Jenis-jenis ijarah dalam perbankan syariah. Yang pertama, ijarah mutlaqoh. Ijarah mutlaqoh atau leasing adalah proses sewa-menyewa yang biasa kita temui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari. Ijarah mutlaqoh bisa kita sebut juga dengan sewa-menyewa murni. Ijarah mutlaqoh untuk kepentingan sewa-menyewa barang, aset, pekerja, atau tenaga ahli dalam jangka waktu tertentu atau untuk proyek tertentu. Setelah masa sewa berakhir, para pihak kembali pada kedudukannya masing-masing. Yang kedua yaitu ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. IMBT merupakan yang memfasilitasi transaksi ijarah yang pada masa akhir sewa penyewa diberi hak pilih untuk memiliki barang yang disewa dengan cara disepakati oleh kedua belah pihak. Sifat pemindahan kepemilikan inilah yang membedakan dengan ijarah biasa.